Halo guys, balik lagi di Arif Kuduran Channel. Terima kasih buat yang sudah support, semoga teman-teman sehat selalu, amin. Nah oke teman-teman, kali ini aku mau sharing ya alasan kenapa pilih Mini 2 ketimbang Mini 3. Jadi gini teman-teman ya, jadi beberapa waktu yang lalu ya, dan kemarin juga ada yang tanya, Bang, kalau saya punya dana 4 jutaan gitu ya, mending beli Mini 3 basic atau Mini 2 combo teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah ngejob dan main ke Bandung ya, ke objek wisata. Di sana banyak ketemu teman-teman EO ya dan teman-teman outbound gitu ya. Nah, mereka masih pakai Mini 2 teman-teman ya. Padahal itu EO-nya cukup besar gitu ya. Dan beberapa kenalan juga teman-teman di Kabupaten Semarang, wilayah Bandungan, itu juga beberapa masih pakai Mini 2 ketimbang Mini 3 gitu. Nah, pas tak tanya, Mas kok masih pakai Mini 2 gitu kan? Jawabannya gini teman-teman. Menurut mereka, Mini 2 itu adalah drone yang paling proper dan bandel ketimbang Mini 3 gitu ya. Jadi untuk alasan ya, jadi kalau ditanya seperti itu, saya jawabnya gini, kalau untuk kerja keras itu pilih Mini 2 series ketimbang Mini 3 teman-teman. Jadi gini, yang pertama Mini 2 itu bandel teman-teman. Jadi kalau misalkan ya, yang namanya barang terbang kan yang dikhawatirkan satu, jatuh atau crash ya teman-teman ya. Jadi ingat, kalau barang terbang atau barang di atas itu resikonya adalah jatuh atau crash. Nah, Mini 2 kalau crash, misalkan ya nabrak, nah ini terlindungi teman-teman sama bodi. Kameranya nggak kena, gimbalnya aman. Nah, seperti ini ya. Nah, aman karena gimbalnya terlindungi. Nah, sedangkan Mini 3 teman-teman ya, ini kalau kita buka ya, seperti ini. Ini kalau Mini 3 teman-teman ya, misalkan nabrak atau crash, pasti yang kena duluan adalah gimbal dan kameranya. Karena gimbal dan kameranya itu di depan teman-teman ya. Jadi dibalik kelebihannya Mini 3 itu ada kekurangannya, yaitu soal kamera dan gimbal. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau nabrak Mini 3 itu biasanya kerusakan itu yang paling banyak itu di kamera dan gimbal. Dan itu malah faktor yang paling penting. Kalau Mini 2 itu enggak teman-teman ya. Kalau misalkan crash, itu yang kena itu bodi atas ini. Gimbal dan kameranya ini terlindungi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya main ke tempat servis ya teman-teman, atau drone store di Semarang yang bisa servis itu teman-teman ya, itu pasien terbanyak itu Mini 3. Apa ya, bukan pasien ya, jadi drone servisan yang masuk dan keluar yang diservis ya, itu paling banyak itu Mini 3 yaitu karena kalau crash atau apa, Mini 3 itu lebih riskan teman-teman, lebih ringkih lah kasarannya seperti itu ya, gitu teman-teman ya. Dan pernah juga kejadian teman-teman, saya sendiri waktu itu ngejob ya, jadi pakai Mini 3. Nah ketika di ketinggian 50 sampai 100 itu aman teman-teman. Ketika saya naikkan di ketinggian 150 sampai 200, kebetulan jauh banget dari bandara ya, di pedesaan, dan itu saya naikkan untuk mengcover landscape sekolah ya waktu itu. Nah kebetulan di atas itu anginnya kencang teman-teman. Nah, pas naik di ketinggian 150 sampai 200 kalau nggak salah, itu gimbalnya jelo teman-teman ya, hasil kameranya jelo karena engselnya itu nggak kuat lawan angin, pas kebetulan anginnya kencang teman-teman ya. Nah jadi ini engsel Mini 3 itu rawan teman-teman ya. Jadi banyak servisan engsel Mini 3 juga. Contoh sepelenya seperti ini. Mini 3 itu kalau kita salah buka teman-teman ya, biasanya kan kalau kita nutup atau buka drone itu kan seperti ini ya. Enak.
Kalau Mini 3 enggak teman-teman. Mini 3 itu ke bawah. Nah biasanya itu salah buka engsel, yang depan ke belakang, salah nutup engsel, yang depan ke belakang. Nah seperti itu. Sama waktu nutup buka engsel itu kebalikan dari Mini 2 teman-teman. Jadi kadang itu mau nutup itu malah ke belakang, akhirnya engselnya itu kena. Jadi engselnya ini agak rawan teman-teman. Dan pengalaman yang menurutku juga ini paling rewel itu Mini 3 teman-teman, terutama di kamera dan gimbal. Sering sekali jelo. Jadi saya tuh sering dapat unit Mini 3 itu jelo. Bahkan kemarin itu ada customer Mini 3 teman-teman, normal, pas dicoba di sini normal. Pas sampai rumah dicoba itu drone-nya gambarnya jelo. Akhirnya saya bilang, Mas ini aja Mas, balikin aja gitu ya, nanti uangnya tak kembalikan penuh gitu. Itu karena engselnya juga teman-teman ya, seperti itu. Jadi gini, Mini 3 itu teman-teman ya, sering jelo itu banyak sekali faktornya. Baling-baling nggak balance itu jelo teman-teman. Jadi minta pergantian baling-baling satu set, itu pernah saya alami. Terus karet gimbal ada yang kendor atau oblong, kameranya juga jelo teman-teman ya, itu juga pernah saya alami. Kemudian apalagi ya, karet gimbal, baling-baling engsel, nah yang tadi ya itu juga bisa membuat kameranya jelo atau getar. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ditanya, Bang mending pilih Mini 2 series atau Mini 3. Jadi untuk kekuatan atau kebandelan itu Mini 2 series teman-teman. Dan kalau ditanya lawan kestabilan atau lawan angin, itu pun juga Mini 2 teman-teman ya menurutku. Yang pernah saya ngetes antara Mini 3, Mini 2, DJI Flip sama Neo, itu yang paling anteng. Saya terbangkan bareng-bareng, yang paling anteng itu Mini 2. Di tempat yang sama, di ketinggian yang sama, itu yang paling anteng Mini 2. Karena Mini 2 itu desainnya itu sangat proper teman-teman ya. Ini proper banget. Desainnya proper, kameranya terlindungi, terus level wingnya juga sudah 5 gitu teman-teman. Nah kalau saya sendiri jujur pilih Mini 3 ya, untuk kameranya jujur pilih Mini 3. Tapi ya kalau teman-teman pilih Mini 3 ada resiko-resiko yang teman-teman harus hati-hati ya, tadi terutama di permasalahan gimbal yang jelo. Mungkin itu teman-teman ya, sharing alasan kenapa pilih Mini 2 ketimbang Mini 3 ya, jadi hanya sharing aja teman-teman ya. Jadi hanya sharing aja kenapa pilih Mini 2 ketimbang Mini 3. Kalau saya pribadi itu ya pilih Mini 3 teman-teman ya, karena hasil atau kameranya kalau low light lebih bagus ya, sama-sama 4K bisa 30 fps ya, hampir sama teman-teman ya, kameranya hampir sama kok kalau siang dan pagi hari, kecuali kalau udah agak malam teman-teman ya. Kalau udah agak malam atau terlalu pagi, Mini 3 lebih unggul dan bisa potret ya. Jadi kalau ditanya sekali lagi, kalau untuk kameranya pilih Mini 3, tapi ada resiko yang teman-teman harus lebih hati-hati. Kalau untuk kebandelan dan kerja, pilih Mini 2. Nah ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya temui aja gitu ya teman-teman ya. Bukan berarti Mini 3 lebih jelek, enggak, Mini 3 lebih bagus. Tapi kalau untuk kerja berat, lebih pilih Mini 2. Kalau mau pilih Mini 3 ya teman-teman harus lebih hati-hati ketimbang Mini 2, karena resikonya lebih banyak di Mini 3 teman-teman ya. Oke begitu teman-teman ya, sedikit sharing. Terima kasih, sampai ketemu di video drone selanjutnya. Salam satu lagi.